Shalom, ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Shh, ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu, dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semua dalam keadaan sehat kan? Pastinya dong. Yuk adik-adik, di pagi yang cerah ini kakakmu ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau bergerak untuk Tuhan. Oleh sebab itu, yuk kita angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk. Yuk adik-adik, sekarang kita mau lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Kita akan angkat satu penyembahan, jadikan aku indah.
setia kepadamu Tuhan. Ku datangnya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yuk adik-adik, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami masih bisa bangun Tuhan. Kami masih bisa menghirup udara yang segar. Kami masih bisa memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan tolong hadir Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Beracaralah bersama dengan kami ya Tuhan. Kami siap memuji, menyembah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tetap bangkit berdiri. Kita mau sama-sama kembali lagi memuji Tuhan. Yuk kita mau rajin buat memuji Tuhan. Kayak semut, meskipun dalam keadaan apapun, dia tetap bekerja. Yuk kita mau nyanyi, belajar dari semut. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut. Walau kecil, imut-imut, tetapi rajin bekerja. Jangan malas, hey, jangan lalai, hey, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Jangan malas, hey, jangan lalai, hey, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita mau ulangi dari awal, meskipun ini lagu baru, tapi kita belajar yuk sama-sama. Yuk. Jangan malas, jangan lalai, belajarlah dari semut.
belajar dari seekor semut. Yuk, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita lebih lagi. Kita mau angkat satu pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Ku buka hatiku. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik bangkit. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Yuk adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Untuk hari ini kami bisa kebaktian Tuhan, meskipun kami tetap online, tapi Tuhan masih memimpin kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami hingga sampai pada pertengahan ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin kami supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan
dengan hati yang lebih sungguh-sungguh Tuhan. Berkati juga kakak-kakak kami Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan kakak-kakak kami bisa menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom adik-adik, halo. Siapa coba yang tadi kayak gitu? Siapa yang selama ini, selama di rumah aja, kerjaannya tidur terus. Kerjaannya rebahan, terus main HP sambil tiduran. Kerjaannya mager alias males gerak. Coba siapa yang kayak gitu? Jangan ya adik-adik, karena kalau adik-adik seharian kerjaannya tiduran terus berjam-jam, 10 jam, bahkan 15 jam, artinya adik-adik sudah termasuk pemalas loh. Tuhan tidak suka anak-anak yang malas. Karena hari ini firman Tuhan akan mengajarkan adik-adik untuk menjadi anak yang rajin. Lawan kata dari malas yaitu rajin. Kita akan mulai ya firman Tuhan hari ini tentang kerajinan. Semoga adik-adik tidak bermalas-malasan selama mendengarkan firman Tuhan. Coba sekarang duduk dulu, siapkan hati, pikiran, telinga untuk mendengar, siapkan juga Alkitab dan konsentrasi selama mendengarkan firman Tuhan. Oke? Nah, dalam Alkitab, khususnya dalam kitab Amsal nih ya, banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang mengingatkan kita, mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak yang rajin. Artinya Tuhan benar-benar ingin supaya kita menjadi anak-anaknya yang rajin. Adik-adik masih ingat gak? Tuhan menegur orang-orang pemalas menggunakan hewan apa? Adik-adik masih ingat gak? Hewan apa yang karena tingkah lakunya rajin, Tuhan jadikan contoh untuk menasehati para pemalas. Hewan apa itu? Hewan itu adalah semut. Walaupun ukurannya kecil sekali, bahkan kadang-kadang kita suka mengabaikannya, tetapi Tuhan melihatnya loh. Tuhan melihat tingkah lakunya, bahkan Tuhan menilai tingkah laku semut adalah contoh yang bagus untuk mengajarkan tentang kerajinan. Kita baca yuk. Hal ini tertulis di Amsal 6 ayat 6-8. Yuk dibuka Alkitabnya. Amsal 6 ayat 6-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Tuh adik-adik, Tuhan menyuruh para pemalas untuk pergi kepada semut dan memperhatikan tingkah lakunya. Adik-adik pernah nggak memperhatikan tingkah laku semut? Kita lanjutkan ya, ayat 7 dan 8. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Aduh, malu nggak sama semut? Masa semut lebih rajin daripada kita? Adik-adik pernah lihat gak semut kerjaannya tidur aja diem di tempat? Tidak pernah ya adik-adik, semut itu selalu kesana kemari, mondar-mandir mencari makanan. Tadi dikatakan, walaupun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada yang mengawasi semut, tetapi dia tetap melakukan
menyelesaikan pekerjaannya untuk mengumpulkan makanan dengan baik. Nah, di ayat ini Tuhan mengajarkan kita tentang kerajinan melalui tingkah laku semut. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus menjadi anak-anak yang rajin. Misalnya, dalam melakukan tugas, dalam melakukan pekerjaan, dalam belajar, dalam membantu orang tua, semuanya harus dilakukan dengan rajin. Tidak boleh dengan bermalas-malasan. Mengapa demikian? Karena Tuhan itu lebih sayang kepada anak yang rajin. Tuhan itu lebih suka memberkati anak-anaknya yang rajin. Masa sih, Kak? Yuk, kita buka lagi Alkitabnya. Kita masih buka di kitab Amsal. Dan kita akan membaca 3 ayat. Ingat ya, tidak boleh malas-malasan ya. Yuk, kita baca semuanya. Pertama, Amsal 10 ayat 4. Kita lihat, Tuhan lebih suka memberkati orang yang rajin. Pertama kita lihat di Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Tuh ayat pertama. Tuhan bilang kalau kita lamban alias lambat dalam melakukan segala sesuatu, dikatakan di sini tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin, tangan yang suka bekerja, menjadikan kaya. Ayat kedua, di Amsal 12, ayat 24. Yuk, kita baca lagi. Amsal 12, ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Di sini dikatakan bahwa orang rajin akan memegang kekuasaan. Di situ juga kita bisa lihat ya, bahwa Tuhan lebih memberkati orang yang rajin. Ayat ketiga, masih di Amsal 12, kita baca ayatnya yang ke-27. Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Tuhan lebih berkenan, lebih memberkati orang-orang yang rajin, orang-orang yang giat bekerja, yang giat berburu, yang giat melakukan tugas-tugasnya. Disitulah Tuhan akan memberkati. Nah, kita dapat melihat contohnya dari tokoh Alkitab yang sudah sangat terkenal dan adik-adik pasti tahu, yaitu Yusuf. Kami kondisi yang tidak mudah loh adik-adik, mulai dari dia dibuang oleh saudara-saudaranya, dia menjadi budak di rumah Potifar, bahkan dia harus masuk penjara. Namun dengan kondisinya yang buruk seperti itu, Yusuf tidak pasrah begitu saja. Yusuf tidak bermalas-malasan dan mengabaikan tugas-tugasnya, melainkan Yusuf tetap melakukan tugasnya dengan baik. Dan itulah mengapa Tuhan sangat berkenan kepada Yusuf. Tuhan sangat menyayangi Yusuf dan terus memberkati Yusuf sampai Yusuf menjadi raja. Mulai dia menjadi budak di rumah Potifar, karena Tuhan berkenan kepada Yusuf, maka Yusuf menjadi orang kepercayaan Potifar. Seisi rumahnya, Potifar berikan kepercayaan itu kepada Yusuf. Lalu saat di penjara, Yusuf juga menjadi kesayangan kepala penjara itu. Lalu saat bertemu dengan Firaun, Firaun pun akhirnya memilih Yusuf untuk menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Itu semua adalah bukti nyata bahwa Tuhan memberkati Yusuf. Tuhan memberkati Yusuf karena Yusuf tetap menjalani tugasnya dengan baik, dia tetap rajin, giat saat dia menjadi budak, saat dia di penjara, dan saat dia disuruh untuk mengartikan mimpi. Yusuf melakukan pekerjaannya dengan baik sehingga Tuhan pun senang melihatnya. Tuhan pun akhirnya memberkati Yusuf sampai akhirnya Yusuf menjadi raja. Nah, dari kisah Yusuf ini, adik-adik bisa lihat ya bahwa
Tuhan itu sangat senang ketika kita menjadi anak-anak yang rajin. Walaupun mungkin memang kondisi kita sedang sulit, tetapi kita tetap bertanggung jawab, kita tetap rajin, giat melakukan tugas kita, maka Tuhan pun akan memberkati kita. Nah, adik-adik, dalam kita mengikut Tuhan pun, kita juga harus rajin loh. Maksudnya apa, Kak? Mengikut Tuhan harus rajin. Itu seperti apa? Nih, kakak kasih contoh. Misalnya adik-adik rajin menaati firman Tuhan, rajin berdoa, melayani Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin beribadah seperti saat ini. Itu semua diperlukan kerajinan. Tuhan tidak ingin adik-adik melakukannya dengan setengah hati atau dengan malas-malasan. Tuhan tidak suka. Tuhan ingin saat kita mengiring Tuhan, saat kita mengikut Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan semua itu dengan rajin. Coba kita buka lagi Alkitabnya. Kita baca 1 Petrus 3 ayat 13. 1 Petrus 3 ayat 13. Yuk, kita baca. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Nah, di sini dikatakan bahwa kita harus rajin berbuat baik. Berbuat baik itu adalah perintah Tuhan, perintah firman Tuhan. Di sini dikatakan kita harus melakukannya dengan rajin. Maka Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan melindungi kita dari perbuatan jahat orang lain. Begitu juga dengan melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, kita harus menjadi pelayan-pelayan yang rajin, yang melakukannya dengan giat, dengan semangat, dengan sukacita. Seperti yang tertulis nasihat ini dalam Roma 12 ayat 11. Dan ayat ini juga yang menjadi ayat hafalan kita hari ini. Kita baca Roma 12 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sekali lagi ya, kita baca. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan lupa dihafalkan ayat hafalannya dan ingat, lakukanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekolah adik-adik, dalam rumah adik-adik, dalam membantu orang tua, dalam membantu saudara-saudara adik-adik, juga dalam mengiring Tuhan. Adik-adik harus melakukannya semua dengan rajin, dengan sepenuh hati, dengan giat, karena ingat, Tuhan menyayangi anak-anak yang rajin, Tuhan akan memberkati karena sudah melihat kita menjadi anak yang rajin. Oke adik-adik, kita harus lebih rajin daripada si iblis. Iblis juga rajin loh menggodai kita, membujuk kita supaya kita jatuh dalam dosa, supaya kita melenceng dari firman Tuhan. Dia melakukannya dengan rajin loh agar kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita harus lebih rajin lagi. Kita harus melawan iblis dengan cara lebih rajin lagi melakukan firman Tuhan, lebih rajin lagi membaca Alkitab, berdoa dekat kepada Tuhan, agar kita bisa mengalahkan iblis. Yuk, sekarang kita akhiri firman Tuhan hari ini. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman Tuhan yang telah mengajarkan kami pada hari ini tentang kerajinan. Ampunilah kami Tuhan apabila selama ini kami masih malas-malasan, malas dalam sekolah, malas dalam membantu orang tua sesama kami, atau juga malas dalam mengiring Engkau. Kami ingin menjadi anak-anak yang rajin, karena kami tahu Tuhan itu adalah perintah Engkau. Dan kami ingin menjalankan perintah firman Tuhan itu setiap hari. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau lebih menyayangi anak-anak yang rajin. Engkau menyukai anak-anak yang rajin seperti Engkau menyayangi Yusuf. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Engkau saja. Hanya di dalam nama-Mu
Kami telah berdoa dan mengucap syukur, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Adik-adik yang mau memberikan persembahan kolekte dapat mentransferkannya ke nomor rekening berikut. Yuk adik-adik, ajak teman atau saudara kalian untuk beribadah bersama dengan cara membagikan link video ini. Itu juga salah satu cara kalian mengabarkan berita firman Tuhan loh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.